Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bungkai tameni ya. Nah, tameni ini perubahannya bentuk futsukai. Dia bisa kamus, kalau ini bentuk kamus bisa diartikan untuk atau demi atau karena ya. Nah, jadi tameni ini diartikan untuk atau demi atau karena. Nah, baik, langsung saja ke contohnya. Ie o kau tameni ganbatte shigoto shiteimasu. Jadi demi membeli rumah, semangat bekerja. Ini ada nani tak karena. Nah, jadi kalau untuk kata benda no tameni, jadi bisa diartikan untuk. Nah, kalau yang bentuk ta itu karena ya. Nah, di sini langsung saja contohnya. Yuki ga futta tameni densha ga ugokimasen deshita. Jadi karena turun salju, keretanya tidak bisa bergerak. Tameni ini bisa diartikan untuk. Oke, langsung saja. Ani no tanjobi no tameni presento o kaimasu. Jadi untuk ulang tahun kakak laki-laki membeli hadiah. Karena di sini bukan arti karena ya teman-teman, tapi diartikan dari atau mulai. Jadi untuk memulai ya teman-teman. Oke. Nah, di sini langsung saja contohnya. Astakara rio shimasu. Jadi besok mulai akan masak. Ini memasak atau masakan ya. Masak. Oke. Tekara atau telah ya. Jadi kalau dia di sini waktu, karanya bisa diartikan demi atau mulai. Ya, kerja teimas dia kata kerja aktif yang artinya sedang ya. Dia pakainya partikel o ya. Nah, di sini ada yang teiru mise atau kaisya, bisa kojo, bisa restoran, pokoknya dia tuh kata tempat gitu ya. Nah, di sini juga sama bungko yang ini nih. Yang tadi te karena ya. Nah, ini yang te kata kerja aktif bentuk teimas atau sedang. Nah, contohnya di sini ano restoran wa nihon no tabemono o utteiru restoran desu. Jadi restoran itu adalah sedang menjual makanan Jepang. Nah, oke. Di sini kayak tadi yang ateimas itu bisa dilihat sebagai profesi atau kegiatan berulang. Jadi kegiatan yang berulang-ulang ya. Nah, kalau yang kata nani ga, partikel ga itu kata kerja pasif bentuk teimas, sama aja artinya dalam keadaan. Dalam keadaan ini juga sedang. Ya, kayak gitu. Di sini contohnya yang tadi yang bentuk ga teimas ya. Di sini contohnya fuku ga yogore teimas. Jadi bajunya dalam keadaan kotor. Jadi ini tuh kata kerja pasif ya teman-teman. Jadi kita hanya memberitahu atau menunjukkan bahwa si baju itu kotor. Nah, terus yang ga te arimasnya ya. Kagi ga kaket te arimas. Kuncinya tergantung. Nah, di sini kenapa walaupun ini yang te arimas ini bentuk kata kerja aktif, tapi kenapa pakai ga, partikel ga, bukan oh. Tapi kenapa? Karena dia ini pakainya yang arimasnya. Jadi dia karena dia arimas, jadi dia pakainya partikel ga. Jadi walaupun dia kata kerja aktif, jadi pakainya partikel ga. Mama yang bisa diartikan dalam keadaan ya. Nah, di sini harus diingat teman-teman, dia ada bentuk nai mama, i na no mama ya. Langsung saja contoh kalimatnya. Denki ga suket
Suketama makai syae ikimashita. Jadi lampu dalam keadaan menyala pergi ke perusahaan. Jadi membiarkan begitu menyala saja lampunya teman-teman. Yori ya teman-teman, yang bisa diartikan dari pada atau darinya saja ya teman-teman. Nah langsung saja contoh kalimatnya. Kuroi wa akai yori suki desu. Jadi daripada merah lebih suka hitam. Ini ada mada atau belum. Nah jadi dia kalau mada diartikannya belum, dia madanya kata keterangannya adalah negatif ya. Nah di sini ada mada masih. Nah kalau dia mada bisa diartikan masih, kata keterangannya berbentuk positif teimas ya teman-teman. Nah baik, langsung saja ke contohnya. Di sini mada kaimaseng, belum beli atau belum membeli ya teman-teman. Nah yang mada masihnya mada biowinde hatarakimas, jadi masih bekerja di rumah sakit. Di sini ada tara atau dara, jadi bentuk takai ya. Jadi diartikan bisa kalau atau setelah, karena atau ketika ya teman-teman. Jadi tara di sini diartikan kalau, setelah, karena, ketika. Nah langsung saja ke contohnya ya teman-teman. Sini kusuri nondara genkini narimas. Jadi kalau minum obat menjadi sehat. Kayak gitu teman-teman. Di sini ada ikeyoshi ya teman-teman. Jadi ada perubahan bentuk ikeyoshi ya. Bentuk ikeyoshi sama nakeyoshi. Di sini ada sekarang sama lampau atau telah ya. Contohnya ides sama takai des. Jadi i ini kan sifat i, takai sifat i ya teman-teman. Jadi perubahannya takakata atau ikata gitu. Nah yang ininya naknya, jadi nak itu hilang atau dewa ja arimaseng atau dewa arimaseng ya teman-teman. Nah langsung saja ke contohnya yang ini. Yang sifat i samuides menjadi samukata. Nah yang negatifnya menjadi samukunai. Yang negatif lampaunya samukunakata. Nah yang kata sifatnya ansamudes menjadi ansamudesta. Nah di sininya kalau sifatnya menjadi ansamuja atau dewa arimaseng. Nah di sininya yang negatif lampaunya menjadi hansamuja arimaseng desta. Nah baik, di sini ada i sama yoi, itu sama-sama sifat i ya. Atau yoi, apa sih perbedaannya? Kalau i itu tanpa perubahan, nah yang kalau yoi itu ada perubahan. Nah terus juga di sini saya akan menjelaskan sekilas ya teman-teman. Pasti di sini teman-teman masih pada bingung nih untuk memakai partikel d atau ni ya. Nah gampang teman-teman, kalau untuk menunjukkan tempat tuh dia kan tempat di ya. Nah dia kalau pakai partikel d pasti ininya pakainya o, terus kata kerjanya aktif. Nah dia kalau pakai d pakai yang partikelnya o, terus kata kerja aktif. Nah dia kalau pakai ni partikelnya ga, kata kerja pasif atau kata sifat ya teman-teman. Baik, nah ini yang tadi kita bahas bungpoknya ya, yang sudah saya kasih contoh. Sini ada te kara telah atau waktu kara atau demi atau mulai. Nah kalau yang pakai partikel o, kata kerja teimas itu adalah kata kerja aktif atau sedang. Nah kalau pakai partikel ga, dia kata kerja pasif bentuk teimas yang diartikan dalam keadaan. Terus kalau kata kerja aktif bentuk te arimaseng, dia diartikan ter atau di. Nah di sini walaupun dia kata kerja aktif, dia pakainya yang partikel ga. Nah terus di sini ada mada yang bisa diartikan belum.
Nah, jadi di sini kalau madanya diartikannya belum, dia pakai keterangan yang negatif. Nah, kalau madanya diartikan masih, dia pakainya yang keterangan positif ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.